pada hari ini sudah memasuki minggu kedua tahun baru 2021. Apa kabar adik-adik? Cici berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersukacita. Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita saat teduh sebentar. Selesai. Adik-adik, siapa yang masih ingat minggu lalu? Warna Injil apa? Warna Injil kuning. Benar, kuning mengingatkan kita tempat yang sangat indah. Tidak ada sakit, tidak ada kesedihan. Wahyu 20 juga mengatakan bahwa Tuhan mau kita ke sana. Surga diberikan gratis kepada semua orang, termasuk kepada kita semua. Tapi walau gratis, ada yang halangi kita menerimanya. Apa ya? Nah, sekarang Cici lagi pakai kaos apa? Kaos warna hitam. Warna hitam mengingatkan kita apa? D-O-S-A. Ya, benar. Dosa. Dosa menghalangi kita menerima hadiah dari Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka dosa itu adalah mengerikan dan hukumannya adalah maut atau neraka. Di Roma 6 ayat 23. Tapi ada kabar baiknya adik-adik. Meskipun upah dosa mengerikan, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Itulah yang baru kita rayakan di hari Natal kemarin. Itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Mari kita nyanyikan pujian Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang di minggu pagi hari ini untuk memulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Mohon Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Cici mau kasih tahu, masa depan sungguh ada. Seperti di Amsal 23 ayat 18, Tuhan Yesus berkata bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak hilang. Tapi kita harus jaga hati kita terhadap dosa. Maka dari itu kita mari nyanyikan, jagalah hatimu terhadap dosa dengan gerakan. Mari kita bangkit berdiri, ya. Takutlah akan Tuhan.
maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, adik-adik, kita sekarang mau menyanyikan lagu DOSA itu dosa. Boleh bangkit berdiri karena kita mau menyanyi dengan gerakan. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Jangan mencuri, janganlah berbohong. DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu pujian Hatiku Gelap Karena Dosa. Hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikanku dengan darahnya, jadi seputih salju. Nanti aku akan berjalan di jalan emas di surga
hidup dengan firman-Nya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, dan juga selamat tahun baru. Apa kabar adik-adik? Apakah kalian sehat semua? Kiranya Cici harap semuanya sehat semua. Saya perkenalkan, nama Cici adalah Wati dari Sekolah Minggu kelas siang. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, temanya murka Allah terhadap dosa. Mari adik-adik kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kami semua, kami berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami semua dan Tuhan telah menolong kami sehingga kami boleh melewati tahun 2020 dengan baik dan boleh memasuki tahun 2021 dengan pertolongan daripada Tuhan saja. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kalau kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kami akan dipimpin oleh Tuhan, hidup kami akan dilindungi oleh Tuhan, dan kami akan menjalani hidup ini dengan lebih baik, dengan lebih tenang. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang dapat menjaga kami dan menyertai kami kemanapun kami pergi, dan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Roma 1 ayat 16 dan 17. Adik-adik buka Alkitabnya di rumah ya. Coba dibacain. Sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Adik-adik tahu gak sih apa itu iman? Iman yaitu kita punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Injil itu apa? Injil itu yaitu firman Tuhan. Di mana Injil itu di dalamnya menceritakan pribadi Tuhan Yesus yang lahir, yang mati, dan yang bangkit. Nah, kalau adik-adik percaya kepada Injil, adik-adik diselamatkan. Nah, tema kita itu kan murka Allah terhadap dosa. Diambil dari kitab Roma. Roma itu menceritakan di dalam kitab Roma itu menceritakan Paulus menceritakan firman Tuhan itu dan kitab Roma secara utuh, secara agung dan secara penelitian yang baik sekali tentang Injil. Dan dikatakan kitab Roma itu merupakan kunci Tuhan yang kasih kepada Paulus supaya Paulus itu bisa menjelaskan isi Alkitab seluruhnya secara lengkap. Dan dari Injil itu, dari kitab Roma itu, banyak orang-orang yang telah mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus, banyak orang yang bertobat. Dan akhirnya orang yang bertobat itu, sampai dia boleh dipakai oleh Tuhan menjadi seorang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Sehingga melalui mereka, nama Tuhan boleh dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, sekarang kita mau belajar, apa itu dosa? Dosa adalah setiap hal yang kita lakukan yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, dan melalui perbuatan kita. Adik-adik, dalam firman Tuhan dari Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti natur seorang itu semuanya berdosa. Udah gak perlu diajarin, udah bisa mendosa. Coba adik-adik lihat, kalau adik punya adik umur 3 tahun, dia bisa marah, bisa banting-banting barang. Nah, itu natur dosa. Makanya adik-adik hati-hati. Apa yang kita pikir, misalnya kita pikir kayak kakak Ciwati kasih contoh. Apa yang kita pikir? Kita misalnya mikirin yang jelek-jelek, itu juga dosa. Kita mikirin benci dengan seorang, itu dosa. Kita sirik dengan seorang, kita dosa. Kita punya pikiran jahat dalam hati kita, itu juga dosa. Atau melalui perkataan kita berkata-kata yang kotor, kita mencaci maki, kita melawan orang tua, kita melakukan perkataan-perkataan yang membuat orang itu kecewa, sakit hati dan sebagainya, itu dosa. Makanya adik-adik harus hati-hati dalam berkata, dalam berpikir, dan dalam berbuat. Berbuat misalnya adik-adik berbuat hal apa ya? Pikirin coba. Oh iya, berbuat misalnya nyontek. Itu kan adik pasti sering nyontek dong di sekolah.
atau adik-adik berbuat mukul orang, mukul adik, mukul kakak, atau terlebih-lebih lagi mukul pembantu, atau mungkin nggak mukul tapi adik-adik melakukan pencurian, pencuri uang atau apapun juga, pokoknya yang kita lakukan, kita buat, itu semuanya dosa. Nah sekarang adik-adik belajar, saya ini dalam hidup udah berbuat dosa belum? Selama hidup ini saya dosa-dosa apa yang saya lakukan selama ini? Apakah saya hidup menyenangkan Tuhan atau tidak? Ada sebuah contoh di Alkitab. Ada kakak adik namanya Kain dan Habil. Kain itu petani pekerjaannya, Habil itu peternak. Tapi si Kain dan si Habil pada suatu hari memberikan persembahan kepada Tuhan. Waktu dia memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan Kain tidak diterima, tapi persembahan Habil diterima. Lalu Kain pikir-pikir, kok adik saya diterima ya? Kenapa saya tidak? Akhirnya Kain marah, Kain kesel, dan dia dalam pikirannya mikirin, apa yang akan saya lakukan kepada adik saya ya? Gimana ya? Tapi sebelum dia berbuat dosa, Tuhan sudah memberi kepada dia lampu merah kayak seng itu. Kain, kamu hati-hati, muka kamu jangan muram, kamu jangan melakukan suatu hal yang gak baik. Kalau kamu melakukan hal yang gak baik, dosa sudah mengintip, iblis sudah mengintip di depan pintu akan menggoda kamu. Kalau kamu gak kuat, kamu akan jatuh dalam dosa. Tapi si Kain waktu Tuhan menegur seperti itu, dia cuek-cuek aja. Dia pikir gak apa-apa lah, apa yang saya lakukan gak apa-apa lah. Yang penting saya bisa, saya gak apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah dosa itu kalau dipiara, akhirnya membengkak dan terjadilah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu dia sampai membunuh adiknya, si Habil. Dibunuh adiknya. Coba dia dipikirin, punya kasih gak dia kepada adiknya sampai dia membunuh adiknya? Padahal firman Tuhan dikatakan jangan kamu membunuh. Itu kan dosa perbuatan, membunuh. Dia membunuh. Dan pikirannya juga tidak dikuduskan oleh Tuhan. Dia tidak pekakan suara Tuhan. Coba kalau Tuhan bilang hati-hati Kain, dia hati-hati mikirin, oh ya apa ya, oh adik saya diterima persembahannya, saya enggak. Ya nggak usah lah, nggak apa-apa, pikirin saya, apa koreksi diri saya yang saya lakukan. Tapi dia tidak koreksi, tapi dia membangkang terus. Pokoknya saya mau ya saya mau. Nah itulah dosa. Kalian juga misalnya di rumah, kalau mamanya udah bilang jangan ini, jangan itu, tapi kalian bilang enggak, aku mau. Nah akhirnya begitulah kamu. Jadi dosa dipelihara terus, akhirnya bisa membengkak. Karena dosa itu dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Bukan ditelan dimakan kita sama singa, tapi singa itu mencari mangsa. Di mana anak Tuhan yang bisa saya goda, di mana anak Tuhan yang saya bisa lakukan supaya dia bisa melakukan sesuatu yang tidak menyakiti Tuhan. Nah kalau kamu dijatuh, akhirnya kamu terperangkap. Dan kalau kamu udah terperangkap, kamu susah melepaskan perangkap dari cengkeraman iblis itu. Adik-adik, upah dosa itu maut loh. Dikatakan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 23a, upah dosa itu ialah maut. Maut itu apa adik-adik? Neraka, kematian kekal. Tahu nggak adik-adik kematian kekal? Api nyala terus, kita masih hidup dan kita bisa merasakan sakit. Tapi sakitnya itu terus menerus, tidak berhenti. Nah sekarang kakak mau sampaikan bagaimana kita supaya lepas dari dosa, supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa dengan klep-klep gitu. Kita ingat ada suara Tuhan yang berkata kepada kita. Waktu Tuhan ngomong kita harus peka tuh, dengerin suara Tuhan. Kita pikir, ini saya boleh atau tidak, ini saya boleh atau tidak, ini saya boleh atau tidak. Nah kita harus berperang melawan dosa. Kalau kamu nggak mau perang, ya akhirnya kamu jadi orang yang lemah terus, jatuh terus dalam dosa. Tapi kalau kamu mau orang yang jadi orang yang menang, berperang. Saya harus menangkan Tuhan, saya harus menangkan Tuhan, saya harus menangkan Tuhan. Akhirnya kamu menang. Dan satu hal lagi yang kamu harus ingat yaitu gini. Kamu sadar bahwa di lingkungan kita itu ada Tuhan yang melihat kita. Kamu bayangin Tuhan itu ada sekeliling kita, di rumah, di belakang, di depan, di mana, di kiri, di kanan, di mana, pokoknya kamu yakin Tuhan ada. Nah waktu kamu yakin Tuhan itu ada, kamu melakukan berdosa, kamu mikir-mikir, kalau saya lakukan dosa Tuhan lihat nggak ya? Nah kalau kamu mikir, Tuhan lihat, saya nggak jadi. Yang pertama tuh ragu-ragunya. Yang kedua, terus kamu mikir lagi, kalau saya melakukan dosa itu nyenangin Tuhan nggak ya? Kalau nggak nyenangin Tuhan, ya jangan lakukan. Yang ketiga, tadi kita waktu suara Tuhan ngomong, kita meresponi nggak dengan baik. Kalau kita respon dengan baik, akhirnya kita menang. Menang terhadap segala perbuatan dosa. Coba adik-adik pikirkan lagi. Selama di rumah, saya udah melakukan dosa apa aja. Nah, kalau kita melakukan dosa, ingat, kita harus punya seorang penolong, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus punya iman. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat saya, yang pernah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa saya. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Dan firman Tuhan dikatakan juga dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal,
supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik mau kan dapat hidup kekal? Pasti mau semuanya, karena hidup kekal itu di surga. Nah, kalau adik-adik udah melakukan suatu perbuatan dosa, kita sebagai manusia pasti nggak luput dari dosa. Bisa aja dosa males, dosa pengen iri, dosa pengen melakukan hal yang nyenyak hati sendiri dah. Yang penting saya suka. Terserah Tuhan lah gimana. Tapi kalau kita udah sadar, oh ya saya udah melakukan dosa A, dosa B. Misalnya pagi-pagi melakukan dosa marah-marah sama mama. Terus dosa ngelawan orang tua. Dosa nggak mau makan makanan mama yang dimasak, marah-marah terus. Terus dosa ngelawan papa. Terus tidak dengerin nasihat orang tua dan sebagainya. Pokoknya semua dosa ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setelah adik-adik sadar, adik-adik ingat. Oh iya, saya punya penolong. Saya harus ngaku nih, sebelum matahari terbenam. Saya harus berdoa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Supaya dosa saya diampuni. Karena Tuhan pernah berfirman, kalau kamu marah boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Kamu boleh kesel, tapi setelah matahari terbenam tutup itu semua, minta ampun sama Tuhan. Dan waktu kamu minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni kamu. Sehingga kamu itu disucikan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dianggap oleh Tuhan kamu tidak pernah berbuat dosa. Nah, adik-adik telah mendengar firman Tuhan ini, adik-adik ingat kembali, renungkan kembali. Saya di tahun yang baru ini, tahun 2021, mungkin tahun-tahun kemarin, tahun 2020, banyak hal yang saya lakukan tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin adik pikir, nggak apa-apa. Tapi sekarang tahun 2021, kita mulai lembaran baru. Buka kertas yang baru, kertas yang bersih, yang putih. Supaya kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan lihat, hai kamu hambaku yang baik. Karena kita selalu berjaga-jaga dalam hal melakukan perbuatan dosa. Dosa apa ya? Baru dosa, ini misalnya, kamu tadi dosa mau marah-marah. Tuhan ampun dosa saya. Mau ngomong jorok, Tuhan ampun dosa saya. Waktu kamu mau ngambek sama mama atau papa, Tuhan ampun dosa saya. Sehingga kamu disucikan oleh Tuhan. Sehingga murka Tuhan kepada kamu tidak terjadi. Kenapa? Karena kamu selalu minta ampun sama Tuhan. Kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti pokok dengan rantingnya. Kalau kayak pohon tuh nempel terus. Kayak pohon daunnya, batangnya sama ranting-rantingnya, carang-carangnya nempel terus. Nah, kalau kamu punya hubungan seperti itu, kamu hubungannya jadi lebih baik. Coba kalau kamu mikirin, saya ini ranting pohon, terus saya lepas ya pohon, nggak mau dekat-dekat pohonnya, mau lepasnya, akibatnya apa? Kamu mati, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, hubungannya akrab dengan Tuhan, kawan Tuhan itu seperti kawan kita yang baik. Ada apa curhat, doa kita kepada Tuhan baik, sehingga murka Tuhan tidak terjadi buat kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita sampaikan sampai sini saja. Kiranya adik-adik boleh memahami dengan baik. Nah, ayat firman Tuhan kita bacakan dari Roma 5 ayat 3 dan 4. Katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi kita bermegah dalam kesengsaraan. Maksudnya gini, kalau kita mengalami kesulitan, kita bersama dengan Tuhan, kita kuat. Jadi kita tidak, saya sengsara, saya mau begini, saya frustasi, enggak. Tapi bersama dengan Tuhan, kesengsaraan itu menimbulkan kekuatan. Jadi kita menimbulkan kekuatan, nanti dari kekuatan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji kita punya pengharapan. Itu kita punya pengharapan bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena kita itu anak Tuhan. Dan satu hal lagi kita yakin, dengan sungguh-sungguh mulai sekarang, Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat kita, yang bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik apapun tidak bisa menghapus dosa kita. Yang bisa menghapus dosa kita cuma Tuhan Yesus. Makanya jadi kalau percaya Tuhan Yesus harus 100% percaya. Jangan 100% koma tambah apa. Percaya Tuhan harus 100%. Tidak boleh tambah-tambah yang lain. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang cemburu. Sehingga waktu kita melakukan dosa, ingat, saya tidak mau perbuatan dosa. Saya mau percaya pada Tuhan Yesus saja yang bisa mengampuni dosa saya. Sehingga hidup saya boleh memuliakan nama Tuhan. Sekian adik-adik firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong berikanlah kami semua urapan dengan roh Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan boleh kami lakukan setiap hari. Bukan seperti teori yang ada di otak kami ya Tuhan. Tapi kami boleh belajar pekakan suara Tuhan. Supaya kami boleh belajar, supaya kami tidak murka di hadapan Tuhan. Supaya pada waktu kami bergumul melawan setiap perbuatan dosa, yaitu setiap hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kami boleh berperang melawan dosa itu. Dan kami boleh sadar bahwa Tuhan menolong kami, sehingga kami dimenangkan oleh Tuhan setahap demi setahap. Sehingga hidup kami makin hari makin memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kami makin
menyenangkan hati Tuhan, sehingga orang-orang sekitar kami boleh melihat perbuatan kami yang memuliakan nama Tuhan, sehingga murka Tuhan tidak tertimpa kepada kami. Dan kami kalau berbuat dosa, kami datang ke hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa mengampun dosa kami, yang lain tidak bisa. Perbuatan baik tidak bisa, amal baik tidak bisa, tapi cuma kami mengaku ke hadapan Tuhan, karena kami punya iman yang teguh kepada Tuhan. Karena iman itu yang Tuhan berikan buat kami adalah anugerah Tuhan yang terbesar buat kami, sehingga kami punya hubungan yang baik seperti anak dengan bapa, selalu hubungannya dengan baik, selalu bisa berdoa bersama, mengakui dosa, dan hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur di surga. Amin. Bye bye adik-adik semua, sampai berjumpa minggu depan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu lalu, kita mengumpulkan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening di bawah ini, tentu dengan pertolongan, minta pertolongan papa mama kamu ya, atau dikumpulkan di amplop seperti minggu lalu, dan kita bisa bawa ke gereja pada saat sudah boleh datang kebaktian di gereja, kumpulkan kepada guru masing-masing di gereja. Nah, sambil mengumpulkan lagu persembahan, kita menyanyikan lagu Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh apa? Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Kita nyanyi sekali lagi ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh apa? Bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Ya, sekarang kita mau masuk dalam doa untuk doa persembahan dan doa teman-teman kita, guru-guru sekolah minggu dan bangsa kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan pada hari ini kami untuk mengumpulkan persembahan. Biar melalui persembahan ini kami bisa memperluas pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami juga doakan untuk pemerintah Indonesia yang lagi dilanda virus COVID. Tuhan bantu pemerintah untuk menemukan vaksinnya supaya bisa dapat cepat digunakan untuk masyarakat. Tuhan juga beri kesehatan untuk guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, jemaat, Gereja Kristus Ketapang, biar mereka tetap selalu sehat dan jauhkan dari semua penyakit yang lainnya.
Kami naikkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Stay home, stay safe, stay healthy, semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Dah. Dah.